Oh, mbaknya masih baru 5 bulan? Enggak baru, maksudnya di majikan ini baru gitu loh. Dia dulu juga pernah di Hong Kong. Terus ini tuh anak angkatnya bos aku, Miss. Terus mbaknya itu tuh jagain bayi itu tuh newborn loh, bayi masih lahir itu tuh. Kalau bayinya kan sekarang umur 4 bulan ya, bayi belum ada 1 bulan itu tuh kalau gendong tuh di feng kayak gitu loh, Miss. Terus kan diomongin kan kalau nganuin bayi jangan kayak gitu, nanti takutnya kan dia muntah habis minum susu. Enggak, ini anaknya tuh nangis terus, enggak kayak mana ya, kayak Yaman kayak gitu loh. Terus ya udah dibiarin aja kan. Terus ketawanya tuh kemarin itu tanggal 22, Miss. Tanggal 22 itu kan majikannya yang anak angkatnya bosku itu kan yang cowok. Nah, terus dia tuh yang cewek itu tuh nggak bisa tidur gitu loh. Kok bayinya nangis terus, kan bayinya tidur di luar sama cecenya kan. Terus dia tuh lihat kamera gitu loh, mau lihat bayinya tuh udah tidur apa belum, yang aku kirimin di ininya Miss Yuni itu loh, videonya itu. Itu tuh mukul kepala bayi loh, Miss. Terus tangannya juga dipukul, bayi nggak ngapa-ngapa tuh dipukulin terus kayak gitu. Terus kan majikan aku kan spontan ya, ini ya kok kayak gitu. Terus dipokingin kan kemarin malam itu, jam 2 malam kan dipoking. Terus polisi tuh datang 4 orang, 3 laki-laki 1 perempuan. Terus kan digedor kan pintu kamarnya mbaknya, karena bayinya tuh tidur di luar, ada nenek juga kan. Terus diiniin, mungkin dia kaget atau gimana kan. Terus dia tuh kayak kaget, kayak pingsan gitu loh, Miss, lemes duduk kan. Terus dia cuma dia kami orang kan, polisinya kan hongo kan ngaduin kita kayak gitu. Dia mau tanya ya, Kaisan. Terus cucunya itu tuh pingsan tiba-tiba langsung berdiri loh, Miss. Terus dibilangin, kamu itu ngerasa nggak bersalah, kamu tuh ngapain tuh bayi itu. Sama sekali nggak ada omongan sama sekali tuh mbaknya itu. Terus yang polisi perempuannya kan agak ngelembut ya, dibilangin, coba kamu dipikir-pikir kamu punya kesalahan apa. Terus nggak mau ngomong. Ya udah, aku kasih kesempatan kamu ngomong sama majikan kamu, kalau kamu memang punya salah kamu minta maaf kan, kayak gitu kan. Ya tetep aja nggak ngomong. Terus ya udahlah, itu anaknya bosku yang anak angkatnya yang perempuan, terus gini, udahlah bawa pergi aja, aku nggak mau lihat ini orang kayak gitu kan. Ya udah, terus diberesin terus ditanyain kan sama polisi yang majikan lagi, ini gimana, mau dilaporin apa gimana. Udah nggak usah lah, aku juga masih punya hati nurani, karena mbaknya kan punya anak kecil juga toh di rumah. Ya udah, maksudnya bos aku tuh mau ngomongnya kayak gini loh, Miss. Itu kan majikannya itu kan perawat kan. Terus video itu tuh udah kesebar kemana-mana, Miss. Takutnya udah di-up dulu nanti di Konco Semok, di TV atau di mana-mana. Kan kalau berita kayak gitu cepet ya. Maksudnya bos aku tuh kayak gini, karena dia juga kan punya CC ya, Yanlei juga ya, aku kan yang di sini juga gitu loh. Dia tuh mau bilangin nggak semua orang Indonesia itu jahat kayak gitu loh. Nggak semua orang, maksudnya takutnya tuh satu orang yang punya kesalahan nanti semuanya itu ikut kena gitu loh, Miss. Bosku tuh mau melurusin kayak gitu sebelum video itu di-up di TV atau di sosial media di mana aja. Dia tuh mau nge-up duluan sebagai dia orang tuanya gitu loh, orang tua angkatnya, maksudnya nenek angkatnya lah. Mau bilangin kalau orang Indonesia itu nggak semuanya tuh jahat. Terus kalau yang jaga-jaga bayi itu ya harus sabar. Kalau seandainya memang nggak suka itu bayi atau gimana, kan harusnya ngomong, nggak usah mukul secara fisik gitu loh. Itu pun yang dicek itu tanggal 22 loh, Miss. Itu yang sebelumnya belum dicek. Kalau seandainya dicek semua itu ya udah nggak tahu. Sebenarnya kemarin itu bos aku itu udah nanyain ke ini juga, ke Lesi itu loh, ke
Dia kan udah nanya segala macam kan, banyak proses mau dicek juga bayinya. Soalnya bayinya itu tuh 5 bulan tuh nggak ada perkembangan, nggak besar gitu loh Miss, kecil kayak gitu. Takutnya kan nggak tahu ya mbaknya itu ngasih susunya gimana atau apa, kan kita nggak tahu ya, nggak seuzon juga kayak gitu. Sebenarnya kalau seandainya di up itu tuh wah gede banget masalahnya gitu loh. Kemarin tuh kalau seandainya itu bayinya diperiksa ke dokter itu, terus semua biaya pemeriksaan apapun dia itu mau dauso ke Yanle Sikun kayak gitu loh. Terus kan tak bilangin juga ya, ini kasus nanti bakal melebar kemana-mana tak gituin. Terus pokoknya diomongin dulu gimana nya kalau yang dari sana tuh minta ya udah aku kasih keringanan, udah kasihan mbaknya nggak usah dipenjara, tapi aku mintanya di backlist dari Hong Kong kayak gitu kan. Karena kan Aihim kan dia kalau seandainya dia di majikan lain kan takutnya kayak gitu lagi gitu loh Miss. Parah banget Miss, itu yang masih kelihatan di video itu ya, yang lain-lainnya tuh aduh masih ngeri Miss. Oke, siap. Iya kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya perlakuan mbaknya itu nggak wajar dan nggak normal saat jaga bayi, karena bayi masih baru lahir diperlakukan seperti anak yang sudah gede yang bisa dibentak-bentak, padahal kan dia melakukannya secara fisik, bener nggak sih? Iya benar. Terus kalau ditegur itu bilangnya kayak gini, kenapa kamu kok kayak gitu? Sundong kayak Wana, masa bayi 1 bulan mau diajak main diputer-puter kayak gitu, gimana ngajak mainnya Miss? Oke. Kita itu kuat mental ya, tapi bukan kasar ya. Saya tuh iya makanya itu. Saya kan gini loh, selalu memberikan edukasi itu kita harus kuat mental, tapi bukan berarti kasar, apalagi sama bayi ya. Makanya mau itu. Orang tak bayi ya, bibi mau orang tak bibi ya koyo tuh. Kan nggak mungkin juga. Makanya itu kan kayak mana, apalagi kan Hong Kong itu melindungin banget sih namanya anak-anak kecil, bayi kan. Sampai polisinya tuh ngamuk loh Miss, ngomong kamu ini ya kekerasan sama anak Hong Kong, kamu tuh gimana? Pokoknya sampai ngomongnya kayak gitu. Ada rekamannya waktu majikan aku ngomong, sengaja tak rekam waktu telepon sama aku kan. Bahwa kita itu kuat mental, bukan berarti kasar. Quote hari ini adalah kita harus kuat mental nih, harus tegar nih. Tapi bukan berarti kasar. Iya, makanya itu. Maksud aku kan kalau memang dia tuh nggak suka bayi, yang ngebrik aja bayi, gitu. Ya udah lo dia bilang gitu kan. Betul. Nggak apa-apa. Kita juga tuh ya nggak masalah. Majikan aku bilang kalau memang nggak suka ya oke, bilang nggak usah kekerasan sama bayi. Bayi itu lo nggak bisa ngomong apa-apa. Mau kamu bunuh, mau kamu cekik ya udah mati kayak gitu. Betul. Oke, mungkin kalau nanti itu karena gini, kadang-kadang media sosial tanpa kita kontrol sudah kemana-mana nih. Iya. Rencananya cuma ngasih ke Miss Yuni langsung larinya kemana-mana. Karena itu kalau kamu bersedia nanti ada South Morning China nanti tak kasihkan, nanti juga tak kasih nonde Bang Yao, biar memberikan edukasi juga buat mbak-mbak itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Filipin. Karena target saya kan bukan kemajikan sebenarnya, target saya itu lebih ke mbak-mbak, baik itu Indonesia, Nepal, Bangladesh, Filipin. Jadi saya lebih menargetkan edukasi ini pada mereka. Saya itu majikan bukan urusan saya. Lagian kan majikan bahasanya juga panjang kali lebar, saya nggak begitu paham. Cuman intinya adalah gini kan, bisa satu orang yang jelek semuanya kena. Iya, makanya semalam tuh majikan aku tuh bilangnya kayak gini loh Miss. Selama 22 tahun dia itu mempercayai Indonesia Helper itu good. Karena dia selama dia ngambil pembantu itu Miss, nggak pernah ngambil Filipin kan. Ngambilnya tuh Indonesia. Karena dia tuh mikirnya dulu kan pernah ada kasus Filipin iniin bayi ya. Jadi dia tuh nggak begitu respect sama orang Filipin. Karena orang Hong Kong tuh kan kayak gini, kalau satu orang yang melakukan kesalahan, jadi semuanya itu ikut jelek kayak gitulah. Iya, makanya semalam Pakku sama Mbokku itu bilang, baru kali ini aku tahu sendiri Indonesia Helper tuh kayak gitu. Padahal kita dari dulu itu mikirnya Filipin katanya gitu. Terus aku bilang kayak gini, ya nggak boleh kayak gitu. Aku juga kerja di sini, nanti kamu juga mikirnya Indonesia semua kayak gitu. Terus makanya itu, ya udah kayak gini, kamu tak kasih nomor. Ini yang biasanya tuh bantu kita kalau ada apa-apa. Kamu speak up lah, bilang kalau
Indonesia Helper itu nggak semuanya tuh kayak gini loh. Ya mungkin satu orang yang punya kesalahan, tapi kan nggak harus semuanya tuh dilibatin kayak gitu loh. Betul. Kayak dia tuh mau speak up kayak gitu. Maksudnya kan biar majikan-majikan lain di luar sana tuh yang mbak-mbaknya yang benar-benar kerja keras, benar-benar kerja yang kayak gini tuh nggak dipandang rendah gitu loh, Miss. Nggak semena-mena gitu loh, nggak disepelein gitu loh. Kan banyak sih yang kerjanya yang udah aduh capek mati-matiin yang kayak apa. Kadang majikan tahu berita kayak gini kan langsung mikirnya, apalagi yang jaga bayi kan, wah ini nanti ceceku kayak gini nih, ini aku nggak tahu ini itu, makanya itu. Tadi tuh dia nungguin kan, semalaman aku bilang, dia tuh kan kemarin malam nggak tidur, Miss, ngurusin itu kan. Berarti terus posisinya mbaknya sekarang ada di dalam penjara? Enggak, Miss, karena kan dikasih keringanan kan, karena kan kemarin itu aku juga ngikut sih, karena kan aku ikut majikan ini sebenarnya masih baru 1 kontrak ini kan, cuman kan memang udah kayak yang nggak aku nganggap family ya, namanya majikan kadang baik kadang enggak ya, maksudnya udah baik gitu loh. Aku juga kan diikutin juga dalam satu ininya kan, dia rembukan kayak gitu kan ngomong. Terus dia bilang kayak gini, kalau seandainya mau tak penjarain, ini nanti banyak yang diurus kan. Banyak yang diurus, terus mbaknya nanti juga ya di Jokam mungkin juga lama. Kasihan dia tuh masih punya hati nurani loh, Miss, walaupun anaknya digituin tuh gini. Aku juga kasihan, dia juga punya anak di rumah. Terus dia juga kan udah cerai sama lakinya, terus dia yang biayain anaknya. Kenapa kok dia kayak gini sama anak aku kayak gitu loh? Kenapa dia tuh nggak mikir di sini tuh nyari duit buat anaknya gitu loh? Kenapa kok harus kayak gini sama anak aku? Kalau emang dia nggak suka kan ngomong kayak gitu loh. Terus kan dibilang sama bos aku, terus gimana? Kamu ini mau Jokam apa gimana ini Cece kayak gitu kan? Terus dibilangin, ya udahlah nggak usah lah kayak gitu, nggak usah Jokam, udah biarin aja biar dia pulang. Kasihan nanti kalau di Jokam dia juga nggak bisa pulang ke Indonesia, terus banyak yang diurus ini itu. Kalau seandainya Jokam kan harus ada pemeriksaan, itu bayi juga nanti diperiksa di dokter, entah ada apanya kan, masih banyak proses ini itu, pilih palanya kan, Miss. Dia kan udah cari jalan tengahnya ya udah. Tapi kemarin itu waktu pemutusan kontraknya itu, kalau mbaknya bersalah nggak usah ngasih uang ini ya, Miss ya. Betul. Nggak usah uang notis. Nggak usah uang notis kok. Kayak bio juga nggak usah ngasih, Miss, tiket itu pesawat. Tiket wajib. Kalau tiket wajib. Oh, tapi kemarin nggak loh, Miss. Ya nggak tahu ya, entah karena itu. Bisa dituntut dong daripada ribet. Karena gini loh, terus dia ngeluarin nggak ngasih tiket, terus dia mau kemana? Enggak, soalnya gini, Miss, hitungannya kemarin itu. Karena mbaknya itu kan hitungannya udah 1 bulan mau gajian lah. Jadi waktu terakhir 1 bulan gajian dibayarin.